Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Eka Lestari, NIM E 2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menanggapi video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan videonya yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Perekonomian Dua Sektor. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Di dalam materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor tidak hanya membahas tentang pengertiannya dan aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, tetapi juga membahas tentang investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi yaitu investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, faktor penentu investasi yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Baik, selanjutnya fungsi investasi, yaitu yang pertama, fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, yaitu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.